warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada timur dan selatan, ada barat dan juga utara. Salam sapa kami haturkan untuk para pemirsa seluruh Nusantara. Berjumpa kembali dalam podcast Al-Biruni Mandiri TV, Leadership, Entrepreneurship, and Quranic. Bersama saya, presenter hari ini, Maratus Solihah. Baik, Alhamdulillah hari ini seperti biasa tamu-tamu kita selalu spesial. Dan yang spesial hari ini adalah karena prestasinya bukan hanya prestasi dunia, tapi juga insya Allah menjadi prestasi sampai di akhirat. Assalamualaikum Ananda Muhammad Priandra Putra Dolar. Waalaikumsalam. Masya Allah, panggilannya Andra ya? Ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat hari ini. Alhamdulillah sehat. Boleh sedikit diperkenalkan dirinya kepada pemirsa yang ada di rumah? Oh, nama saya Muhammad Yandra Putra Dolar. Saya lahir di Makassar 13 Februari 2007. Orang tua dari ayah yang bernama Mas Dolar Bakri dan ibu yang bernama Fani Ervin. Sekarang usia saya 14 tahun. Masya Allah, 14 tahun. Tinggalnya di Makassar ya? Ya. Masya Allah. Tapi saya pergi ke Manado. Oh, kapan rencana ke Manado? Bukan, waktu itu saat itu 2008 hingga 2012. Oh, jadi tidak hanya pernah di Makassar ya, tapi sebelumnya pernah di Manado. Oh, Masya Allah. Berarti anak 1000 pulau. Oke. Andra, kalau boleh tahu sekarang di kelas berapa? Oh, sekarang di kelas 9 ICT boarding Jepang di Jalan Kapurung. Karundrung. Iya. Bukan jalan Kapurung ya. Kalau Kapurung makanan khasnya Makassar. Lucu juga Andra ini. Oke, baik. Andra ini prestasinya, ini saya bacakan ya. Apa sih prestasinya anak Andra ini yang kelihatannya lucu-lucu gini? Ternyata Andra ini sudah menyelesaikan 30 juz di level 3. Level pedasnya level 3 ya? Bukan level 2. Level 2. Ya. Level 2 itu sekali tasmi, satu kali duduk harus setor berapa juz? Juz. 1 juz sekali duduk ya? Ya. Nggak boleh putus ya, 1 juznya ya, nggak boleh dibagi-bagi ya? Nggak boleh. Terus kesalahannya sampai berapa kali tuh? Kalau sekali nyetor harus 1 juz gitu. Sekali nyetor maksimal itu 5 kali. Kalau 5 kali harus diulang kembali. Saya waktu itu di juz 7 sama Pak Anwar setor Al-Maidah dari ayat 89 hingga ayat 110 itu tegang hampir saja salahnya itu sekitar 5 pas. Kemudian 9 sisanya dari Al-An'am, lalu bukan sisanya dari Al-An'am, juz 9 mulai dari Al-A'raf ayat 88 hingga Al-Anfal 40 itu saya hampir 3 kali ngulang di juz itu yang sama. Dan itu 5 minggu. Jadi tuh 5 minggu mengulang di juz yang sama. Itu Luar biasa perjuangannya ya. Jadi ternyata tidak semudah yang dikira orang-orang ya. Ya. Karena harus bersungguh-sungguh ya. Coba sih saya mau dengar, boleh nggak dicuplik sedikit hafalannya? Surah-surah apa? Surah yang disukai? Al-Mulk boleh. Boleh setengahnya aja ya, karena durasi. Ya. Oke, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khashi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman
وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. Oke, Masya Allah, luar biasa. Sebenarnya maunya sih lanjut terus sampai nanti di Anas, tapi nggak cukup nanti waktunya. Oke, Masya Allah ya, Ananda Andra, luar biasa. Nah, kalau boleh tahu sejak kapan sih menghafal? Sejak SD kelas 1. SD kelas 1, waktu itu belum di Al-Biruni ya? Belum. Terus pas ketika kelas 6 SD sudah sekitar berapa juz hafalannya? Mungkin sekitar antara 8 hingga 10 juz, 5 juz ke belakang dan juga 3 atau 5 juz ke depan. Berarti sekitar kurang lebih juz 25 sampai juz 30 ya. Dan juz 1 sampai juz 3 ya? Ya. Masya Allah, berarti ketika pertama masuk di Al-Biruni masih kurang sekitar 23 juz ya yang belum dihafal ya? Ya. Masya Allah, berarti termasuk cepat dong. Jadi selesainya 30 juz itu di kelas berapa? Ini awal mula kelas 8. Awal mula kelas 8. Itu level 1. Masya Allah, tangguh juga ini. Karena berarti sudah selesai ini ya, sudah selesai setoran ya? Ya. Kalau level 1 itu setornya berapa? Hanya per halaman. Per halaman. Satu halaman 1 kali setor. Ya. Masya Allah. Dan itu tercapai dalam waktu 1 tahun. Ya. Masya Allah. Terus lanjut di memungkinkan hafalan ya? Ya. Masya Allah. Memungkinkan hafalan itu bagaimana proses rinciannya? Caranya bagaimana memungkinkan hafalan? Kalau di Al-Biruni yang pernah dialami? Kalau dia bilang yang pernah dialami itu skor. Biasanya itu sekitar antara untuk memungkinkan hafalan. Untuk kalau level 2 bisa skor per halaman lagi, tapi kalau ingin sudah penuh semua skornya harus 20 halaman. Tapi kalau saya sih lebih pilih di sama ayat. Gitu ya, Masya Allah.
Terus yang level 2 itu lewat hubul Quran ya tadi katanya? Ya, Hmm. ya, tapi ukuran itu maksudnya waktu itu masih tersisa 6 juz. Masih tersisa 6 juz. Terus diselesaikan di hubul Quran. Quran itu. Masya Allah. Itu bulan-bulan berapa? Baru atau sudah berapa lama? Itu waktu saya kelas 9 yang awalnya akhir Agustus, selesainya antara akhir September atau awal Oktober. Sebenarnya ini nggak sih, susah nggak sih ngafalin? Wah, susah banget. Susah. Untuk dimana sekarang yang dimana level 3 yaitu per 3 juz per 3 juz per Satu kali skor. duduk. Nah itu setidaknya selesai kalau tanpa gangguan ya 5 halaman per hari, atau kalau mau lebih ya maksimal setengah juz. Murojaahnya Ya, satu hari sama ayah, sama ayah. sama ayah. Ya. Oh, Masya Allah. Jadi berarti kita setorannya bagaimana sistem setorannya? Kalau saya biasanya setor beberapa halaman dulu sama ayah. Kalau sudah dikumpulkan semua, dites sekali lagi oleh ayah, lalu pergi ke guru-guru tertentu. Insya Allah ya. Terus pembagian waktunya gimana sih? Kan soalnya biasa ya, maksudnya yang 9 ICP yang tidak menginap ya. Itu kan berarti banyak tugasnya juga, Ya. ada apa untuk belajar juga. Nah, gimana cara murojaahnya itu di waktu apa? Kalau saya kalau tanpa gangguan sih ya setelah sholat. Oh, setiap setelah sholat di murojaah sendiri. Ya itu kalau hari libur. Kalau hari efektif? Hari efektif ya maghrib sama isya. Maghrib sama isya itu biasa dapat berapa? Tanpa gangguan sih, kalau tanpa gangguan di hari efektif ya 5 halaman per hari itu untuk level 3. Lalu untuk kalau hari libur ya bisa 5 halaman, bisa setengah juz, atau bisa lebih banyak lagi. Terus kan tadi selalu menyampaikannya bila tanpa gangguan. Nah, misalkan gangguannya apa nih? Gangguan yang maksud saya kali ini adalah arah tryout yang saya ikuti untuk masuk ke SMA yang orang tua mau kan, jadi ya harus belajar lebih banyak. Harus belajar lebih banyak Ya. ya. Terus jadi ternyata kebiasaan mengulang-ulang itu yang penting ya. Ya, Terus saya penasaran, awalnya menghafal itu dari diri sendiri atau dari karena suruhan orang tua setelah baca Iqra. Setelah Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3 sampai yang ke atas. Terus kalau sekarang gimana? Masih karena suruhan orang tua? Iya. Belum menikmati menghafal. Setengah. Setengah. Bagus nih jujur. Nah, kalau di keluarga sendiri apa sudah ada yang menyelesaikan 30 juz seperti Andra? Ya sih ada, tapi hanya sekadar bacaan, tapi bukan menghafalkannya. Oh iya, yang untuk di keluarga yang hafal sampai 30 juz belum ada ya, baru Andra ya? Belum. Kalau boleh tahu ada nggak sih tokoh yang diidolakan? Ada, Siapa ya? tapi saya baginya dalam 2 jenis. Ada yang non muslim, ada yang muslim. Boleh. Kalau yang non muslim siapa? Kalau muslim Harun al-Rashid, yaitu dinasti Abbasiyah yang terkenal menciptakan House of Wisdom pada tahun 859 Masehi, yang di sana menyimpan berbagai jenis ilmu dan bertahan hingga setidaknya 100 tahun lamanya. Waktu itu dialah yang mengajarkan agar ilmu itu selalu ada dan kebenaran bisa dicari oleh siapapun. Kemudian ada juga Al-Jaziri, dikenal sebagai papa robotik dunia karena penemuan jam gajah yang terkenal, yaitu dengan operasi mekanisme 30 bola mangkuk yang dilontarkan oleh gajah kemudian ditangkap oleh patung yang milik kekaisaran itu sendiri. Luar biasa, suka baca ya? Iya dari itu. Hafal loh. Suka baca memang? Ya. Oh iya. Terus kalau yang muslim, tokoh Itu. Iya, itu yang muslim tadi kan? Ya. Sekarang saya penasaran, tokoh yang non muslim siapa yang digemari? Gak apa-apa kan ini bahwa kita nih normal nih kan? Ya. Ada yang suka tokoh ini karena keilmuannya. Kalau yang non muslim siapa yang disuka?
Oh, satu lagi untuk yang muslim, B.J. Iya. Habibie, B.J. Habibie. B.J. Habibie. Kenapa suka B.J. Habibie? Karena dia orang pertama yang dapat mengajarkan ilmu kita mulai ilmu aeronautika dan juga menciptakan perusahaan pesawat dirgantara Indonesia dengan pesawat awalnya itu CN235 waktu dia berkuliah di Aachen tahun 1976 atau dekade 70-an. Itu baca source-nya dari buku apa? Tidak, waktu itu tidak punya source, jadi ya lewat Google. Lagi pula terkadang saya bisa bilang ada hanya sedikit keluar ke bioskop. Terus tertarik sama tokoh-tokoh tadi, diantaranya Harun al-Rashid ya? Ya. Terus sama siapa tadi? Al-Jaziri. Al-Jaziri, Harun al-Rashid, Al-Jaziri sama B.J. Habibie. Ya. Saya lihat kan 3 orang nih pada pintar-pintar ya, Ya. ilmuwan muslim. Berarti sebenarnya dari hati terdalam pengen ya jadi ilmuwan muslim, atau ada yang membuat tertarik lagi selain keilmuannya? Ya. Ilmuannya ya. Kalau saya suka rumahnya B.J. Habibie, pernah lihat nggak? Belum pernah. Coba nanti search di Google. Jadi dindingnya itu terdiri dari buku semua. Jadi dindingnya itu buku semua. Jadi seperti pepatahnya yang disebut sama Ki Hajar Dewantoro kan, setiap rumah adalah sekolah, setiap sekolah adalah rumah, setiap orang adalah guru, dan setiap orang adalah murid. Ya kan gitu. Ya. Terus Pak B.J. Habibie juga muslim yang taat, ya kan, rajin sholat dan sebagainya, tidak pernah meninggalkan agama, dan juga sudah pernah lihat pesawatnya. Belum pernah, tapi hanya cuma sekadar photoshoot CN235 saja. CN235 ya, sayang loh itu ditukar pakai apa itu ya? Ditukar pakai beras ya kalau nggak salah ya. padahal luar biasa, dihormati ya di negara lain, masya Allah. Kemudian kalau yang non muslim tadi boleh nggak dibacain? Oke. Berat nggak? Kalau berat jangan. Kalau pertama sih ya Tesla, Nikola Tesla. Nikola Tesla. Penemu apa dia? Listrik, AC. Dia sebenarnya lahir di Belgrad, Serbia, kemudian bermigrasi ke Amerika. Habis itu menciptakan berbagai jenis penemuan gila. Salah satunya adalah listrik DC, AC itu arusnya bisa bilang bukan arus atau itu DC. Kemudian ada juga yang disebut Tesla coil, yaitu sejenis alat yang kita bisa melihat listrik secara normal dengan mata kita sendiri, yaitu dengan 2 buah transmitter yang besar dengan ketinggian voltnya juga tinggi. Habis itu ada juga mesin seismik. Katanya ini mesin bisa menimbulkan gempa buatan. Gempa buatan dengan setidaknya skala Richter terendah 6. Mesin seismik ya. Kemudian selain Nikola Tesla, siapa lagi yang suka? Keren loh, ini ada penghafal Quran tapi pengetahuannya luar biasa, dihafal lagi tahun lahirnya, masya Allah, luar biasa. Sekarang ada nggak negara yang pengen dikunjungi selain di Indonesia? Kalau ibu sih, kalau ingin universitas setidaknya pilih di Jerman. Kenapa? Karena di sana itulah rajanya teknologi. Di sana kita kenal semua teknologi yang indah seperti yaitu seperti Enercon GmbH, yaitu perusahaan dengan pencipta turbin angin terbesar di dunia. Kemudian ada juga Rheinmetall GmbH, salah satu perusahaan pertahanan defensi militer terbesar di dunia dan paling terkenal. Habis itu kemudian ada juga Audi, BMW, Porsche yang berada di Stuttgart, dan juga kota yang dikenal dengan sepak bolanya yang Fanatikma. Kemudian juga kotanya mengandung sejarah. Salah satunya adalah Klagenfurt, dan dimana itu bekas perang yang kedua. Kemudian ada juga tembok Siegfried di barat Jerman. Kemudian ada juga masih ada bekasnya sekarang tembok Berlin, meskipun setingginya setidaknya hanya cuma setinggi 2 orang Indonesia. Ya berarti pengen ke Jerman ya? Oh ya. Sekalian mengunjungi situsnya Bapak B.J. Habibie, di sana kan ada juga. Ya, kota Aachen. Terus enak juga kalau di Jerman itu tinggal visa bisa ke negara tetangga, baik kereta, ya kan? Ya. Jadi bisa langsung mengunjungi 6 negara sekaligus ya. Selain Jerman, negara mana lagi yang diinginkan? Negara mana lagi? Masa nggak ada? Bentar, saya pikir. Nggak pengen ke Mekah Madinah?
Oh iya, tapi masalahnya saya belum pernah ke sana sejak kecil karena belum pernah biaya. Mungkin kalau setidaknya kalau sudah tua atau dewasa, nah itu nomor satu. Ini yang saya maksud nomor dua. Nomor 2, iya, Masya Allah. Prioritas nomor dua, kemudian ada juga. Berarti prioritas 1 itu Mekah Madinah. Ya, Al-Aqsa tidak? Al-Aqsa juga. Al-Aqsa juga. Mekah Madinah, Al-Aqsa Jerman. Jerman, kemudian itu Istanbul. Istanbul Turki. Ya, Mana yang mau dikunjungi di Istanbul? Di mananya? Katedral Hagia Sophia, Istanbul Hagia Bazarnya, Sophia. kemudian metronya yang dikenal dengan kota 14 juta orang. Habis itu melintasi Bosporus yang membagi dua benua, kemudian makanannya di sana terdiri dari 39 distrik. Habis itu bisa melintasi Asia dan Eropa dengan sebebas-bebasnya. Habis itu ada juga kotanya ramai, kotanya juga setidaknya sepanas Indonesia. Oh, terus mau juga es krimnya ya? Kan Oh bisa iya, betul. dimainin. Es krim di Turki di sana kota aslinya adalah, mungkin saya salah baca sih, mungkin katanya kota aslinya di selatan Turki, Trabzonspor, itulah kota aslinya. Di sana itu es krimnya berusia 5.000 tahun dan saking dan itu tidak terbuat dari susu normal, justru terbuat dari susu kambing campuran campuran biji anggrek yang membuatnya terkenal sangat lengket. Saking lengketnya itu kayak rasanya kayak kita memakan roti. Masya Allah, kayak Google berjalan loh. Dan Luar juga biasa. tahan panas. Hah? Tahan panas. Tahan panas. Karena saking Masya lengketnya. Allah. Jadi biasa kalau kegiatan berinternetnya suka browsing gitu memang ya, suka searching gitu ya. Memang suka browsing. Suka browsing. Apa yang terbaru, apa yang di masa depan, apa yang akan terjadi masa lalu. Nah, berbicara tentang masa depan, apa sih cita-citanya Andra? Kalau ibu sarankan ya jadi setidaknya jadi pengusaha. Oh, berarti birrul walidain ya, Ya. taat kepada ibunya, mau jadi pengusaha. Ya, Pengusaha apa kira-kira? secara teknis saya punya dua pilihan, biotek atau normaltek. Nah, Kalau saya sih lebih tertarik kepada biotek. Misalkan apa? misalkan vaksin, bibit dengan gen varietas yang unggul. Habis itu juga obat-obatan yang dapat mencegah penyakit dengan ampuh, yaitu dengan mencampurkan DNA dari sel kanker dengan darah putih agar bisa berkembang biak dengan cepat tanpa melukai orangnya. Oh iya, Masya Allah, keren. Suka sains juga berarti ya? Oh iya, Iya. ya. Masya Allah. Apakah ada darah-darah pecinta sains? Dari Abiuminya? Tidak. Itu sudah ada sejak TK kayaknya. Masya Allah. Terlalu penasaran. Iya. Mau berapa bersaudara sih? Sekarang satu, ada adik. Adik di kelas berapa adik? Oh, belum sekolah, Mas, karena belum masih sekolah. bayi. Masih bayi, Masya Allah. Semoga nanti bisa pintar juga kayak kakaknya ya. Masya Allah ya. Berarti kayaknya kalau saya raba-raba, kayaknya nanti insya Allah di masa depan kita butuh loh pengusaha yang benar-benar cari uang yang halal ya. Cari uang yang halal, terus penghafal Quran juga ya. Saya doakan usahanya bisa mendunia, jadi bisa keliling ke negara yang tadi diinginkan ya. Iya. Masya Allah, luar biasa. Terus di Turki kan itu ya ada mushaf asli ya, mushaf Utsmani ya. Iya. Masih ada satu tersisa di sana ya. Masih ada satu tentara Utsmani yang tersisa di sana. Terus nggak pengen ke ini sekalian ke makamnya Nabi Ibrahim. Tahu nggak di mana? Belum tahu. Ya coba nanti searching ya. Ya. Kalau makamnya Nabi Ibrahim itu di Palestina. Oke, Masya Allah, saya bahagia sekali karena yang di podcast ini pengetahuannya luar biasa ya, banyak. Nah ini tadi tentang tokoh idola, kemudian kebiasaan yang mendukung. Tadi kayaknya sempat mau cerita ada tokoh non muslim lagi selain Nikola Tesla Ya. Siapa itu? Kopernikus kenapa? Nikolaus Kopernikus karena dia penemu teori heliosentris yang mengajarkan orang mengenai kesalahpahaman teori geosentris. Pada awalnya sih dia ditolak oleh seluruh gereja, tapi karena berdasarkan penemuannya bahwa bumi mengelilingi matahari dan bukan sebaliknya, akhirnya dia
akhirnya ilmunya bertahan sampai sekarang mengenai teori heliosentris. Masya Allah, luar biasa. Nah ini jadi ternyata saya pikir kalau orang menghafal itu dia fokus saja ya menghafal ya. Luar biasa ya. Maksudnya karena Islam itu memang betul-betul menyeluruh ya. Jadi tidak hanya kita menghafalkan Al-Quran, tapi dari situ kita belajar banyak ilmu yang bisa didapatkan gitu ya, Masya Allah ya. Baik, sekarang saya mau tasmik, boleh? Oke. Uji apa sambung ayat? Ya. Boleh nggak? Ya. Boleh ya. Oke. Saya karena hafalan saya belum sebanyak Deandra. Ya. Jadi saya buka Quran aja daripada nanti saya salah sebut ya. Oke. Udah siap? Ya. Siap ya. Gak apa-apa, boleh minum dulu. Tapi sebelum saya sambung ayat, mau tanya satu lagi dong, boleh nggak? Ya. Hobinya sebenarnya apa sih? Menonton TV, main PS, dan juga jarang-jarang keluar rumah kecuali hanya untuk ngantar galon ataupun menyalakan lampu jalan. Jarang keluar rumah. Ya jarang keluar rumah. Oh, nggak suka traveling? Bukan nggak suka traveling, tapi nggak suka dengan suasana orangnya dan juga suasana keberisikannya. Oh, nonton TV apa? Yang maksudnya channel apa gitu? Ada channel khusus nggak yang disuka? Terkadang biasanya sih itu kepala ya biasanya itu saat jam 8 sering nonton Trans 7. 8 apa tuh? 8 malam. Oh, ada acara apa tuh di situ? The Police, acara polisi, penangkapan razia, penangkapan begal, berbau kriminal. Berbau kriminal, mau nangkepin yang nggak beres gitu ya. Ya, Masya Allah. Tapi selama mereka masih ada usia, masih hidup, berarti masih banyak peluang untuk kembali ke jalan yang benar, ya kan? Karena kan kebanyakan yang saya lihat itu anak-anak muda atau bahkan ada yang sampai SD kelas 6. Iya sih. Terakhir kali saya temui waktu itu di Jakarta Timur. Perumahan di Jakarta Timur dekat dengan pembangunan Jakarta International Stadium, menaiki motor KX 150 dengan warna abu-abu. Terus ngapain dia? Penangkapan ini waktu itu kan pada waktu itu acara nonton TV itu ada tawuran yang akan berjalan. Beberapa dari mereka itu bersembunyi di got, bersembunyi di bawah pot. Bahkan akhirnya sampai sembunyi di ruangan kelas. Pada ruang kelas maksudnya kelas yang tertutup, kelas yang sudah ditutup. Ya itu katanya sampai 33 orang. Tapi tidak ditahan karena waktu itu kan masih bisa ditoleransi karena ada orang tua. Iya. Nah, akibatnya dia dipulangkan semua meski senjatanya diamankan. Makanya ini penting ya, maksudnya keberadaan pemuda-pemuda seperti Andra ini penting biar bisa membuka wawasan bahwa sekarang ini udah banyak anak kecil yang nggak mau dianggap kecil ya kan? Ya. Maunya dianggap besar tapi tindakannya belum dewasa ya kan? Betul. Tindakannya masih suka tawuran, masih kayak kayak anak kecil. Stereotip juga, maksudnya kalau kayak merokok itu mereka kalau lu nggak merokok, kalau lu nggak miras, nah itu masih benar-benar stereotip. Itu juga saya alami di SD. Kalau kamu inkompeten, Anda akan tergusur. Terus kalau seandainya Andra di dekatnya Andra ada anak yang kayak gitu gimana? Hanya ada dua. Misalkan ada tetangganya Andra nih kayak gitu. Misal saya punya dua cara sih, fight or flight. Gimana? Fight-nya kayak gimana? Flight-nya kayak gimana? Bertarung dengan sekuat tenaga. Kalau dia senjata tidak, kita harus tahan tangannya. Kalau tanpa senjata ya yang ditargetkan adalah kepala. Karena kan kalau di dalam surah Al-Anfal ada dua cara untuk mengalahkan lawan dalam berperang. Dalam surah Al-Anfal dalam penjelasannya apabila lawan itu bersenjata maka yang ditargetkan adalah tangan agar tidak bisa mengambil kembali. Kemudian kalau
Kalau tanpa bersenjata ataupun main tangan kosong, yang ditargetkan itu adalah kepala atau bagian badannya, karena di sana akan mengalami gangguan pernapasan. Kalau ya enggak, Kalau misalkan ada yang tiba-tiba datang tawuran gitu ya, ya. tapi kalau bawa senjata api, pilihan saya hanya satu, melarikan diri. Tapi kalau misalkan ada tetangga cuma satu orang Ya. yang kayak begitu, kira-kira bagaimana treatment yang Andra akan lakukan? Misalnya ada tetangga kita anak kelas 6, dia cuma satu orang nih. Ya, Tapi dia udah mulai ikut-ikut temannya ngerokok kayak gitu. Hmm. Tapi sebenarnya dia anaknya nggak mengganggu gitu. Cuman kadang kita lihat dia sendirian di teras merokok gitu karena kebawa temannya. Apa yang Andra lakukan? kalau saya sih tinggal biarkan saja, tapi sambil mengawasi, tapi mengawasi saja, andai Bisa saja. berusaha deketin. Ya, mungkin saja dia punya zona tertentu, andai saja kalau tiba-tiba mengeluarkan senjata atau tiba-tiba terprovokasi, ya itu tanda zona merah bagi saya. Iya. Tapi perlu juga kita ingat bahwa itu tadi, bahwa kalau di An-Nahl 125 ya, serulah ke jalan Tuhanmu dengan ucapan yang baik, ya, dengan perilaku kita yang baik. Siapa tahu dia merokok karena dia belum tahu bahayanya merokok. Ya, Jadi kita lihat, oh nggak bawa senjata berarti aman nih, disapa-sapa aja. Gimana kamu nih, sekolah di mana gitu-gitu ya? Ya. Boleh ya kayak gitu ya? oh, Sekolah di mana kamu gini-gini? Ya diajak ke kegiatan yang positif gitu. ya, Insya Allah luar biasa ini. Andra pengetahuannya banyak, suka browsing juga sekarang. Saya mau coba nih, acak ya. Saya ambil di juz 28 deh. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina hummilut Taurata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara, bi'sa masal qaumil ladzina kazzabu bi ayatillah, wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Masya Allah. Tambah lagi ya. Ya. Oke ya. Bismillah. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Masya Allah. Terakhir. Yang kecanduan yang nanyain, gak apa-apa ya? فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Masya Allah, barakallah, luar biasa ya Andra. Bahagia sekali saya bisa bisa berjumpa dengan Andra kali ini, dan insya Allah semoga podcast kali ini bisa bermanfaat juga buat semua yang menyaksikan di sini dan juga buat semua pemirsa yang ada di rumah ya. Baik, Masya Allah, pemirsa yang di rumah, demikian tadi podcast dari Ananda Andra hari ini, penghafal Quran yang tidak hanya bisa menghafal 30 juz, tapi juga memahami maknanya, Masya Allah, dan banyak sekali, luas sekali pengetahuannya ya. Demikian dari saya, mohon maaf bila hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Albiruni Cipang sudah pernah menjuarai apa saja? Kok di sini katanya pernah juara 2 lomba mewarnai ya? Iya, Waktu TK, Masya Allah. Kemudian moto hidupnya Akil apa?